setiap karyawan pasti akan menghadapi pensiun. Dan pensiun bukan sesuatu yang menakutkan, tetapi memang perlu persiapan. This is GB Empowering Entrepreneur Talk. Satu hal yang pada umumnya dikhawatirkan oleh kebanyakan karyawan adalah pada saat karyawan masuk dunia pensiun, karena sudah terlalu lama di comfort zone, di mana setiap tanggal 25 walaupun sakit, walaupun nggak masuk ataupun karena izin, tetapi tetap gaji itu masuk dalam volume yang selalu sama dan tepat. Tetapi pada saat pensiun, semua itu akan berakhir. Lah, hari ini saya bersama dengan seorang pensiunan. Beliau ini adalah Mas Joko yang sudah lama saya kenal, sejak waktu itu bersama-sama di bawah satu company besar, Arco, dan kami mengenal bersama-sama waktu di offshore. Wah, apa kabar Mas Joko? Baik. Waduh, senang sekali hari ini kita bisa sama-sama ketemu gini. Dan bagaimana dengan Mas Joko sendiri? Apakah ada kekhawatiran itu pada awalnya? Atau memang sudah bersiapkan? Seperti apa sekarang ini menjadi owner dan founder dari Soto Seger Bening Hajah Cipti? Begini sebenarnya ya. Saya itu dulu diidolakan orang tua supaya jadi pegawai negeri. Ya. Saya ternyata kerja di swasta yang artinya tidak punya pensiunan. Sehingga ada dalam alam pikiran saya untuk mempunyai usaha setelah pensiun. Dan itu memang ada beberapa keluarga kami yang punya usaha juga ya sebenarnya. Itu yang bisa memberikan saya inspirasi. Nah, selain itu terus terang, kalau kita kerja di offshore kayaknya kawinnya agak telat ya Pak. Betul, ya. Kebanyakan seperti itu. Nah, ya. Itu sehingga anak saya pada saat saya pensiun, anak saya masih belum ada yang mentas. Contohnya saat ini aja anak saya baru lulus dari salah satu universitas yaitu Essen University di Jerman, S1-nya. Yang dua masih kuliah semua. Berarti kalau anak saya ngambil S2, tiga-tiganya kuliah Pak. Ya mungkin pesangon cukup, betul. Tetapi kan juga biji yang cukup, tapi tidak kontinu ada yang memberikan saya karena sudah di-cut Pak. Betul. Yang selama ini transfer ke akun saya sudah berhenti. Iya. Itu saja. Jadi itulah yang membuat saya kira-kira 10 tahun yang lalu saya harus ada usaha. Jadi pemikiran usaha itu sudah dari jauh sebelum pensiun, bahkan 10 tahun yang lalu. Iya. Lah ini pensiun ini sebenarnya kapan tepatnya? Saya pensiun itu tepatnya ya tanggal 1 Februari 2020. Oh, baru saja ya kemarin Februari 2020 kemarin ya pensiun ya. Iya, betul. Ya, dan itu persiapannya seperti apa waktu 10 tahun yang lalu dibuat persiapan itu? Persiapannya adalah kalau teman-teman itu nyaman tinggal di klaster, dapat jatah rumah dari perusahaan diberikan di klaster yang nyaman, safe, enak lah pokoknya ya. Betul, ya. Saya justru sebaliknya, saya nyari di pinggir jalan, tempat keramaian di mana saya usahakan bisa berusaha. Mohon maaf, istilahnya kalau kita jual gado-gado, itu bisa, kalau usaha gado-gado bisa ikut makan Pak. Betul, kalau lokasinya di pinggir jalan di mana cukup ramai orang lewat. Iya, betul, setuju. Itu yang saya pikirkan saat itu. At least saya kalau mengontrakkan rumah untuk kos, untuk kontrakan rumah dan untuk kontrakan usaha, lebih enak kontrakan usaha Pak. Betul. Karena orangnya jelas ada usahanya, pasti dibayar ya Pak. Kalau yang kos kabur atau ntar dulu saya belum punya gaji atau and so on, macam-macam lah alasannya. Tapi kalau dikontrak oleh orang yang usaha, yakin dibayar. Dan biasanya longer term ya. Longer term, ya. Usaha. Saya pernah mempraktekkan salah satu rumah saya yang di pinggir jalan dikontrak oleh Ganesha Operation untuk bimbingan belajar 5 tahun. 5 tahun saya mendapatkan 500 juta. Nah, beranak lah. Jadi
yang lain. Betul. Waduh, enak sekali. Jadi dengan begitu, ini ya, lokasi usaha soto seger bening ini adalah sudah milik sendiri ya. Alhamdulillah. Ini adalah sebagian adalah hasil dari PAP saya ya. Pesanan waktu perusahaan yang lama. Betul ya, waktu Arko dulu ya. Iya. Bukan Arko sih, Bibi. Bibi. Oh iya, dari keluarnya dari Bibi. Karena dari Arko saya tidak ke Bibi. Ikut ke Bibi. Betul. Itulah kira-kira. Nah, terus begini nih, Pak Joko ya. Ini kan soto seger bening ya. Lah, kira-kira waktu awalnya kenapa kok memilih dagang soto, bukan yang lain lah? Asalnya bagaimana? Gini. Saya sebenarnya punya usaha sate, tapi udah berjalan ya. Saya tinggalkan lah karena kebetulan di daerah. Dulu orientasi sate di mana tuh? Di Wonogiri. Wonogiri. Namanya? Sate Pak Wit. Sate Pak Wit. Itu saya hadiahkan ke anak adik saya. Memakai nama adik saya. Dan masih berjalan ya? Masih berjalan saat ini dengan pokoknya kalau ke Purwantoro nyari sate Pak Wit cukup dikenal. Selanjutnya saya itu waktu itu berpikir kan lokasi sudah ada ya, rumah sudah ada ya. Kafe, tapi kafe kok sepertinya nggak lama ya. Terus saya mau bakso. Bakso orang Wonogiri itu spesialis bakso. Tapi bakso kok terlalu banyak. Terus berpikir lagi, saya kebetulan ngobrol sama pedagang mie. Pak, sekarang hidup saya mulai terancam sama soto, Pak. Kenapa? Bakso itu sekarang udah mulai digerogoti oleh pasarnya soto seger. Nah, dari situ saya mencoba berpikir untuk berdagang soto, tetapi kemampuan kan belum ada, Pak. Betul. Saya masih dari nol. Saya dengan istri saya berpikir ulang gimana ya caranya. Apakah kita ingin franchise atau memberanikan diri dengan branding sendiri, dengan brand sendiri, yaitu ini nama istri saya. Oh, Hajah Cipti itu nama istri. Nama istri saya. Wow. Jadi paten kan? Iya, betul. Sudah saya patenkan juga. Good. Terus, dari situ saya melakukan riset kira-kira sebulan. Adik saya yang pintar masak saya panggil. Istri saya yang merasakan, kakaknya istri saya, semua di dalam rumah tuh meeting. Tiap hari mencoba. Itu saya membuat riset, dapat Pak. Dapat komposisinya. Komposisinya dapat, sudah saya keep. Dan saya tentunya melihat kok bagus nih ya. 2 bulan berikutnya Pak, saya membuat pabrik bumbu, pabrik kecil-kecilan ya, pabrik bumbu yaitu. Dan itu di Wonogiri ya? Di Wonogiri. Nguleknya itu seolah-olah kita ngulek bener pakai batu dengan mesin tapi ya. Terus tirisnya setelah bawang digoreng itu kita kan belajar dulu di minyak ya Pak ya. Ada istilahnya apa itu? Centrifuge. Kita terapkan Pak. Kita ke Surabaya suruh buatkan centrifuge untuk bawang merah. Jadi bawang merah saya benar-benar crispy. Semua serba crispy. Bumbunya tadi ya. Nah setelah itu semua yang lain bawang sekalian dan yang lain-lain itu dijadikan satu kemasan pakai aluminium foil. Itulah produk kami. Kita kasih brand Hajah Cipti bumbu, tapi hanya untuk kalangan sendiri nih ya, bukan untuk dijual ya. Jadi intinya adalah bukan itu tadi, racikannya itu rahasianya. Nah, dan ini yang dibuat sendiri disiapkan di Wonogiri. Ya. Itu karena saya buat di Wonogiri karena apa? Kami bisa mendapatkan bahan bagus, tenaga kerja murah. Mohon maaf. Iya betul. Ya. Dan lebih private di sana lah. Dibandingkan saya memproduksi Jakarta tentunya kalau bau bawang ke tetangga segala macam kan harus punya lokasi tersendiri ya. Kalau di sana aman, Pak. Ini ngomong-ngomong soto seger bening ini ini saya produknya seperti apa, Mas Joko? Bisa minta tolong diberikan saya soto ayam aja. Ya. Terima kasih sekali bersedia. Mbak, tolong Mbak disajikan. Ini produk saya, ada soto ayam, ada soto terima kasih. daging. Ya ini terima kasih. Ini karyawan saya ada 8 Pak. Alhamdulillah bisa membantu saudara-saudara. Ini ayam dua-duanya atau satu daging? Ini yang daging.
ini daging, ini ayam, monggo. Panjenengan ayam mencoba. Sip. Ya. Terima kasih. Terima kasih. Mbak minumnya ya, Mbak? Sama jeruknya, Mbak? Wow, ini menarik sekali ya. Nah, ini namanya soto campur yang kalau orang Jawa anytime tiap pagi makan ini, Pak, sarapan. Khas orang Jawa. Ini kan di Indonesia ini kan soto ini satu hal yang terkenal sekali. Ada soto Lamongan, soto Kudus, soto Madura, soto Betawi, soto Bandung. Lah, kalau dari gaya ya, ini sebenarnya gayanya lebih mirip atau gaya soto apa bening ini? Ini kami seperti Indo Semang, soto Mbok Giem, soto Hajah Fatimah, soto Hajah Widodo, itu semua menginduk ke soto Boyolali. Soto Boyolali. Soto Boyolali. Ya. Jadi ini sebenarnya soto Boyolali ini ya? Iya. Bening, seger. Wow. Bisa dibuktikan, Pak? Pak Gadi. Monggo. Coba kita. Tapi memang rasanya enak sekali. Alhamdulillah. Serius, ini enak sekali rasanya. Dan pakai Pak, pakai jeruk, Pak. Oh, gitu ya. Oke, ya. Dan sate-satean, Pak. Iya. Sate-satean menika Dan pada umumnya suka-suka soto itu kan rasa MSG-nya itu kerasa ya, menyengat gitu, setelahnya kerasa di mulut nggak enak gitu ya. Ini rasanya taste-nya enak sekali. Saya Pak sudah membuktikan membuktikan di sini banyak anak kecil bahkan bayi. Orang tuanya itu terheran-heran. Anak saya itu loh kalau makan soto di tempat bapak kok nggak pernah protes, senang sekali. Nah, saya membuktikan bahwa anak itu merasa tidak terganggu menikmati soto ini, Pak. Dan maunya di sini. Lucunya gitu, aku pengennya makan di soto sana, mah. Nah itu, ini kita bukti bahwa soto kami adalah sehat. Ini adalah soto sehat. Dan teman-temannya soto ini sebegitu banyak ini ya? Oh iya, ini bervariasi. Ada sate kikil, tapi kita menyebut kikil juga daging sapi. Ada paru goreng. Ada telur puyuh. Ada tempe kampung. Ini sosis Solo yang istimewa, Pak. Sosis Solo. Isinya ayam. Tahu isi bakso. Ya ini karena orang Wonogiri pintar masak bakso. Jadi ini buatan sendiri, Pak. Ya, bergedel, tempe dan paru bacem. Ya, orang Jawa sukanya manis-manis. Iya. Jadi paru bacem. Monggo, Pak. Silakan. Tempe kampung boleh. Sip, ya. Saya lagi enjoy sotonya ini. Monggo, saya temani ya. Sambil ngobrol, Mas Joko ini pusatnya di Buaran, ya? Iya, terus terang kami utamanya di sini. Dalam arti, ya kita memang sesuai dengan lingkungan kami di sini. Tidak terlalu mahal. Ya, karena terus terang ya rumah punya sendiri, pinggir jalan sendiri, jadi lingkungan kami masyarakat juga perumnas. Tapi ternyata pengunjungnya, Pak, luar biasa, Pak. Luar biasa memang, banyak sekali. Mobilnya tuh bagus-bagus, Pak. Saya juga heran, loh kok makan soto dari piyayi-piyayi dari mana? Ternyata beliau itu Bu Wali Kota sering kesini, Bu Camat hampir sarapan sering sini juga. Ini Camat Kelapa Gading juga sini ya. Ya, Bu Wali Kota pernah visit ke sini. Cuy jempol. Kok murah, Mas? Ini Klender. Nah, sekarang ini ada cabang di mana lagi? Oh ya, saya membuka cabang di Bekasi. Itu sebagai eksperimen saya. Di mana? Saya di Grand Wisata, Pak. Oh, Grand Wisata. Jadi Jalan Boulevard, Grand Wisata itu kan banyak tempat makan. Ada salah satu ruko itu kami tempati. Nah, ruko tersebut milik teman saya. Saya mencoba seperti apa sih bekerja sama dengan orang lain itu. Berarti ini dua ya? Ya. Ada yang lain? Ada di Kelapa Gading Mall, Pak. Keren sekali, Mas. Karena itu permintaan dari tamu-tamu kami yang dari Kelapa Gading, itu minta dibuka di sana. Ya. Oh, jadi sekarang 3 ini ya? Iya. Di Grand Wisata, kemudian Kelapa Gading,
Ada rencana satu di tanah kami sendiri, ya, itu saya miliki 100% nantinya, karena terus terang kami ingin membesarkan dulu dan eksis, maksudnya dalamnya sustain ya, supaya bumbu dan yang lain-lain semua sesuai standar, meskipun kokinya berbeda-beda. Nah, dari situ setelah sustain baru kita bisa berkembang yang lain, Pak. Gitu. Iya. Jadi tapi kalau dari karyawan, ya, waktu bermula dulu itu berapa karyawan dan sekarang berapa karyawan? Dulu 6 karyawan. 6 karyawan. Sekarang kami punya 12 sama driver. Kan kita punya driver untuk operationnya ya. Dan kami melayani juga banyak catering, Pak. Jadi ibu-ibu yang sini mau bikin acara di rumah, di kantor, kami pernah melayani. Oh, jadi paket catering pakai box-box begitu ya? Iya. Kami sajikan seperti ini, Pak. Oh gitu di ya. tempat catering saya udah punya peralatan komplit, ada mobil khusus. Oh, jadi pada saat mau meeting atau ada arisan, dan itu datang situ, jadi ceritanya warung sotonya pindah ke sana gitu ya. Sama persis, sama persisannya di sana kami minta menyediakan meja. Nah, pelanggan kami adalah Pertamina Hulu Energy, kemudian Hutama Karya, kemudian Bea Cukai. Bea Cukai itu sering sekali Pak Dirjen suka. Kemudian Kementerian SDM. Dulu Ibu Rini itu setianya adalah soto kosongan dengan tempe kampung ini. Beliau suka sekali, selalu kalau kami dipanggil tempe kampungnya jangan lupa. Kalau nggak ada tempe kampung nggak usah kesini. Seperti itu. Itu Bu Rini. Kemudian juga ada beberapa kantor yang memanggil kami. Alhamdulillah Pak. Itu karena melihat di Google Business Pak. Trennya sekarang ini kan orang order online ya, misalnya order itu lewat online, lewat WA atau lewat Instagram atau seperti apa? Apakah sudah diimplement di sini atau belum, Mas? Belum, Pak. Belum. Mudah-mudahan bulan depan kita sudah bisa mengimplementasikan untuk pembelian online. Sekarang setahun itu belum, Pak. Ya. Kami masih belajar. Ya. Tapi tetap harus dipikirkan bahwa multiplikasi yang paling cepat adalah kalau kita memakai teknologi sekarang gitu, memaksimalkan sosmed, Jadi kita dengan online, misalnya lewat Instagram, atau masukin ke Facebook, dan order online, di-record, deliver, jadi memanfaatkan Gojek, Gosen di depan banyak begitu. Ini multiplikasinya itu cepat banget sehingga bisa berkali-kali lipat nantinya. Terima kasih sekali nih saran dari Pak Gandhi ya. Karena kami masih fokus kemarin-kemarin itu ke arah rasa dan ke arah higienitas supaya kita memenuhi syarat food hygiene di warung kami. Betul. Ya. Saya percaya itu karena kalau sudah sampai buka di Kelapa Gading itu hygienity itu benar-benar orang melihat misalnya agak sedikit jorok itu nggak akan mau di situ. Mengutamakan bahan, Pak. Betul. Bahan nomor 1. Kami adalah mengutamakan. Bahkan kami untuk jahe jahe itu khusus mendatangkan dari Wonogiri, Pak. Istri saya semua yang ngatur itu. Untuk pembelian segala macam itu istri saya mengatur, sehingga semua bisa berjalan. Nanti sistem kalau udah jalan, ya mudah-mudahan kami bisa jalan-jalan. Iya betul. Kalau ini kan yang saya tadi waktu opening mengatakan bahwa satu hal yang sangat tidak mudah bagaimana dari karyawan menjadi pengusaha itu sangat tidak mudah. Kalau rugi gimana nanti, investasi bagaimana, udah banyak karyawan lah. Dalam hal seperti ini supaya kita semua bisa juga belajar kira-kira dulu apakah ada unsur deg-degan itu atau seperti apa buat Mas Joko? Karena ini sudah saya niatkan 10 tahun yang lalu saya melakukan try dan error itu adalah masih sebagai karyawan, Pak. Jadi saya ceritanya satu kaki dari karyawan, katakanlah mungkin 1,5 kaki dari karyawan, 1,5 kaki gitu itu sudah di luar gitu memikirkan itu, memikirkan, begitu. Dan tentunya
waktu mengerjakannya adalah waktu during weekend atau apa ya, betul. di situ. Tetapi konsep pemikirannya, deg-degannya itu sudah dimulai dari waktu karyawan ya. Iya. Bagus sekali. Kan kadang-kadang orang rugi takut ya. Ya saya sih, kita coba, toh masih punya gaji Pak. Betul. Cukup banyak yang mengalir. Iya, iya. Ya, cukup banyak yang mengalir dari sebagai karyawan. Tetapi sekarang to be continue aja Pak, sebenarnya yang ngalir itu. Meskipun yang dari kantor berhenti, alhamdulillah masih jalan terus. Luar biasa. Mas Joko, ini kalau dibilang sekarang ini ya, saya melihat di waktu saya datang tadi di warungnya di bawah itu, ini di lantai 2 ya, di bawah itu tadi rame ya. Lah, dalam sehari lah katakanlah ya, itu berapa ratus mangkok? Bisa 250 mangkok. 250 mangkok ya. Dan juga masih banyak teman-temannya ya. Nah, gitu ya. Di sini juga kami mendapatkan gain cukup lumayan dari teman-temannya ini. Betul, betul. Karena ini produk kami sendiri, Pak. Ya. Karyawan saya semua bisa memproduksi ini dan ya istri saya sudah punya filenya. Jadi sudah bisa kami pegang. Ya. Sehingga ganti karyawan nggak usah lama-lama lah, training sebulan juga udah bisa melakukan hal ini. Betul, betul. Nah, kalau seperti itu Mas Joko ya, ini rencana kedepannya gimana Mas Joko? Karena kalau sekarang ini kan berarti per hari sudah 250 mangkok, kurang lebih seperti itu ya. Dan cabang ini yang utama di Buaran, yaitu buka cabang di tempat yang bagus di Kelapa Gading. Bahan di Kelapa Gading pun di Kelapa Gading Mall ya. Di area food court di In and Eat ya. Di situ dan paling depan berarti ya. Betul Pak. Dan masih ada satu lagi di Grand Wisata. Grand Wisata Bekasi. Cukup prestis juga kalau untuk daerah sana ya paling utama itu. Ya, sudah 3 lah. Rencana kedepannya gimana Mas Joko nih? Apakah misalnya kepikir mau mengembangkan secara franchise atau buka-buka cabang dulu atau seperti apa ke depan? Saya lebih cenderung buka cabang dengan kepemilikan sendiri Pak. Itu saya uji dulu setahun 2 tahun. Apakah itu bagus dengan cabang-cabang saya itu yang saya miliki sendiri? Kalau itu bagus, tentunya kami akan buat formula yang lebih canggih lagi, yang gramisasi, per gramnya itu kita hitung. Jadi sudah bisa nanti si koki tinggal mengerjakan. Tapi tentunya yang inti tadi kita utamakan dikerjakan sendiri ya. Betul. Di lokasi kami sendiri ya. Itu yang hanya tahu hanya keluarga. Nah, dari situ kalau sudah ada 5 lokasi, 3 aja yang bagus, bisa menyamai seperti di Klender ini, omsetnya, saya memberanikan diri franchise Pak. Untuk mulai franchise. Memulai. Ya. Ini kan kita masih dalam situasi COVID-19, coronavirus ya. Kalau kita melihat bisnis-bisnis secara umum di Indonesia kita bicara ya, itu banyak outlet yang tutup. Ya, semua menderita di situ, banyak PHK. Lah, kalau di sini sendiri pengalaman COVID-nya seperti apa? Alhamdulillah ya, di sini itu karena soto ini makanan dasar masyarakat kita lah, khususnya orang Jawa ya. Ini adalah makanan sarapan pagi. Ini menggantikan nasi uduk dan mie ayam. Nah, kami mulai di sini tuh area sini sarapan ya soto, bukan mie ayam, bukan nasi uduk lagi, mengarah ke sana lah. Nah, karena itu kebutuhan dasar, tidak berpengaruh terhadap COVID. Betul. Kalaupun ada pengaruh, saat ini kami lebih banyak yang dibungkus. Soto bungkus untuk di take away. Oh, oke. Itu yang jadi artinya waktu COVID tetap aja laris ya? Iya, sama Pak. Ya kembali lagi karena ini adalah makanan pokok kita hidup. Betul. Jadi bukan yang untuk entertain ya, ini bukan entertain, tapi ya gitulah. Ya, soto, nasi ya artinya memang makanan yang setiap orang yang perlu makan. Either itu adalah sarapan pagi, makan siang atau makan malam ya, makanannya begini. Nah, disitulah kami memberanikan diri dan kebetulan mendapatkan izin dari lingkungan, membuka Pak, dibatasi ya Pak, baik
Waktu itu saya batasi antri. Tapi kadang-kadang ya kita dapat protes, tetapi tetap aja saya menyilang-nyilang tempat duduk agar ada jarak dalam suasana COVID ini. Kita jaga, Pak. Termasuk karyawan, semua dijaga kesehatannya. Wow, bagus sekali. Saya banyak sekali dapat belajar dari Mas Joko nih hari ini. Apa-apa, Wong baru itik-itik ini, Pak, saya, Pak. Ya, jadi ya, ini pengalaman pribadi loh, Pak. Iya, wow, ya. Tapi sotonya enak sekali, ya. Ini luar biasa, dan ini menjadi jawab juga bagi saya bahwa kenapa kok waktu saya masuk ke sini parkir susah, dan begitu masuk ke dalam itu bagus sekali situasinya, yaitu karena rame di mana-mana. Oh ya, satu hal yang terakhir sekali nih pertanyaannya adalah saya masuk tadi ada grup musik, ya. Wow, itu sesuatu yang berbeda dan itu menjadi pembeda, ya. Jadi orang lihat itu loh, yang soto seger yang di depannya itu ada keroncongnya. Soto keroncong ya? Ya, gitu. Lah itu gimana itu? Memang disengaja begitu atau by design atau gimana, Mas? Ini pengamen itu silih berganti datang dan memasuki ruangan kami. Tentunya saya nggak enak. Mau mengusir nggak enak, memfasilitasi juga nggak enak. Nah, akhirnya ada salah satu grup keroncong kok tampilannya bagus, ya. Dan dia mengajukan, Pak, saya boleh nggak, Pak, permanen di sini? Oh boleh, silakan. Hitungannya bagaimana? Udahlah, Pak, kami nggak usah dihitung. Oke, Mas, boleh main keroncong di sini. Saya jamin makan minum sepuasnya. Bahkan kalau pulang buat oleh-oleh anaknya saya kasih. Apa-apa lah. Saya nggak memberikan sepeser pun. Win and win itu. Kami bekerja sama dengan grup keroncong itu adalah win and win. Mereka lumayan, Pak, rezeki yang didapat ternyata dari tempat kami. Karena terbukti dari tip-tip yang ada dari nyemplungin ke kota itu, terbukti sampai sekarang setia, Pak. Sudah 2 tahun, Pak. Dan memang lagu-lagunya itu enak tadi. Ya, kemarin lagi ngetren itu, lagi Didi Kempot itu. Wah, enak sekali hari ini kita udah ngobrol-ngobrol, banyak belajar dengan soto seger bening Hajah Cipti, ya. Daging dan ayam kampung. Saya mungkin sharing sedikit dengan teman-teman saya. Yang karyawan ya, yang nantinya akan memasuki rasa pensiun. Ayo invest di pinggir jalan, nanti jualan apapun laku. Itu aja untuk tip yang bagus sekali. Ya, jadi artinya pada saat kita tuh membeli satu jenis properti, kita harus berpikir bahwa nanti income itu akan stop. Jadi belilah sesuatu yang bisa nanti menciptakan income. Itu yang penting sekali. Bagus sekali. Kalau saya melihat, saya bisa simpulkan bahwa yang pertama, setiap karyawan pasti akan menghadapi pensiun. Kapanpun pasti pensiun. Dan pensiun bukan sesuatu yang menakutkan, tetapi memang perlu persiapan. Kedua, persiapan untuk pensiun tidak bisa mendadak setahun mau pensiun baru siap-siap. Bagi Anda semua yang kira-kira 10 tahun yang akan datang pensiun, maka Anda sudah mulai mempersiapkan diri. Untuk webinar persiapan pensiun dan pelatihan bisnis, please call GB Empowering. Trainer dan praktisi bisnis yang berpengalaman siap membantu Anda. Tetapi bagi yang sudah pensiun, tidak ada kata terlambat. Untuk memulai sesuatu, kenapa tidak? Yang ketiga, Mas Joko melihat ini adalah soto seger bening Hajah Cipti. Lah, Mas Joko dari Jawa Tengah, soto di sana itu adalah menjadi makanan sehari-hari. Kalau memikir sesuatu yang tidak terlalu jauh dari background kita, hobi kita, lingkungan kita, supaya kita waktu mengerjakannya juga enjoy. Hal keempat, memiliki ide banyak di dalam otak kita, bahkan 1000 macam ide sekalipun, tidak ada gunanya. Perlu satu ide, di-execute dengan komersial yang bagus, maka hal itu pasti
akan sukses. Demikianlah GB Empowering Talk pada siang hari ini. Terima kasih dan sampai ketemu lagi. Terima kasih, Bapak.